Kedengarannya nyaris tak masuk akal, namun Vietnam kini justru membudidayakan miliaran siput apel emas dalam sistem pertanian tertutup. Makhluk yang dulu dianggap sebagai ancaman besar bagi sektor pertanian ini, sekarang dilihat sebagai sumber daya bernilai. Tidak banyak yang tahu bahwa organisme ini mampu meluluh lantakan seluruh sawah hanya dalam satu malam. Dengan kemampuan berkembang biak yang luar biasa cepat, siput apel emas menyebar seperti gelombang tak terbendung, menghancurkan bibit padi yang masih muda dan menyebabkan kegagalan panen berulang di berbagai wilayah Asia Tenggara. Banyak negara telah mencoba berbagai cara untuk mengendalikannya, mulai dari penyemprotan bahan kimia, pengerahan tenaga kerja dalam jumlah besar untuk mengumpulkannya secara manual, hingga pengeluaran jutaan dolar untuk program pengendalian berskala luas. Namun, semakin keras upaya pemberantasan dilakukan, semakin cepat pula siput ini kembali, membuat usaha tersebut terasa sia-sia. Ia pun dikenal sebagai spesies invasif yang sangat sulit diberantas. Lalu, mengapa di tengah perjuangan banyak negara untuk mengendalikannya, Vietnam justru memilih membudidayakan siput ini? Apakah langkah ini sebuah inovasi cerdas atau justru perjudian beresiko? Berasal dari Amerika Selatan, siput apel emas dalam waktu singkat berubah menjadi ancaman serius bagi pertanian global. Tidak seperti hama pada umumnya, hewan ini berkembang biak dengan kecepatan yang luar biasa. Seekor betina dewasa mampu menghasilkan antara 300 hingga lebih dari 1.000 telur dalam sekali bertelur. Dan hanya dalam waktu 2 hingga 3 minggu, generasi baru sudah siap berkembang biak kembali. Dalam kondisi lingkungan yang mendukung, populasinya dapat melonjak hingga puluhan juta hanya dalam satu musim hujan. Di Amerika Serikat, khususnya di Florida dan Texas, siput ini telah merusak ekosistem lahan basah, mengurangi tanaman air asli, dan memaksa lembaga lingkungan mengeluarkan biaya lebih dari 2 hingga 3 juta dolar setiap tahun untuk pemantauan serta pengendalian. Meski demikian, dampak paling parah terjadi di Asia Tenggara, wilayah yang sangat bergantung pada produksi padi. Hal yang membuat siput ini begitu merusak adalah pola serangannya. Mereka tidak memakan tanaman yang sudah besar atau daun yang matang, melainkan menyasar bibit padi yang masih sangat muda, fase paling rentan dalam pertumbuhan tanaman. Jika rusak pada tahap ini, tanaman tidak dapat pulih kembali. Sejak pertama kali tercatat pada tahun 1980, siput apel emas telah menghancurkan lebih dari 50.000 hektar lahan sawah di Filipina. Di Thailand dan Indonesia, hasil panen di sejumlah daerah menurun antara 10% hingga 40% setiap tahun, memaksa petani untuk menanam ulang berkali-kali dalam satu musim tanam. Dampaknya bahkan meluas hingga ke luar Asia Tenggara. Di Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan, para petani sering melaporkan bahwa sawah yang baru saja ditanami pada sore hari bisa berubah menjadi lahan kosong yang tergenang air hanya dalam hitungan jam. Di wilayah selatan Tiongkok, kerugian akibat wabah besar diperkirakan mencapai lebih dari 1 miliar dolar AS per tahun. Ketika gugusan telur berwarna merah muda terang mulai terlihat di tepi sawah, para petani biasanya langsung menyadari bahwa siklus serangan siput ini telah dimulai kembali. Di banyak daerah penghasil padi, langkah segera dilakukan begitu tanda-tanda kemunculan terlihat. Drone diterbangkan sejak pagi hari untuk menyemprotkan bahan kimia ke area pertanian yang luas, mencakup ratusan kilometer persegi dengan harapan dapat menghentikan penyebaran sebelum meluas ke wilayah lain. Berbagai negara telah menggelontorkan ratusan juta dolar untuk pestisida serta program pengendalian besar-besaran. Di sejumlah tempat, para petani masih harus turun langsung ke sawah sebelum matahari terbit, berjalan di lumpur yang dingin untuk mengumpulkan siput satu persatu dan memusnahkan kelompok telurnya sebelum menetas menjadi generasi berikutnya. Di Filipina, bahkan ada petani yang memulai aktivitasnya sejak pukul 4 pagi. Menjelang tengah hari, hamparan sawah itu tetap dipenuhi siput, seakan tidak pernah tersentuh pembersihan sama sekali. Padahal persoalannya bukan karena kurangnya usaha dari para petani. Akar masalahnya justru terletak pada cara makhluk ini bertahan hidup. Siput apel emas tidak datang sekali lalu lenyap begitu saja. Saat satu petak sawah berhasil dibersihkan, di tempat lain telur-telur baru sudah menetas dan memulai siklusnya kembali. Saat suatu wilayah akhirnya mampu menekan jumlahnya, populasi lain muncul lagi setelah hujan berikutnya turun. Selama puluhan tahun, upaya mengendalikan siput apel emas berubah menjadi pola berulang yang sulit diputus. Dan seiring berjalannya waktu, dampaknya tidak hanya terlihat dari berkurangnya hasil panen padi.
ketergantungan pada bahan kimia semakin meningkat, sementara keseimbangan alami dalam ekosistem pertanian perlahan mulai menghilang. Sebagai salah satu negara pengekspor beras utama di dunia, Vietnam tidak luput dari permasalahan ini. Pada akhir dekade 1980-an, ketika siput apel emas mulai menyebar luas di kawasan Delta Mekong, wilayah penghasil lebih dari setengah produksi beras nasional, banyak provinsi mencatat kerugian hingga 20 hingga 30 juta dolar AS setiap tahunnya. Pada masa puncak serangan, para petani bahkan harus menanam ulang 2 hingga 3 kali dalam satu musim, bukan karena faktor cuaca seperti kekeringan atau banjir, melainkan karena laju perkembangbiakan siput jauh melampaui kemampuan manusia untuk mengendalikannya. Di sejumlah daerah, pendekatan alami sempat diterapkan dengan cara melepaskan bebek ke sawah. Ratusan bahkan ribuan bebek digiring melintasi lahan yang baru ditanami untuk memakan sikut kecil beserta telurnya. Dalam kondisi tertentu, metode ini terbukti mampu menekan populasi tanpa tambahan bahan kimia. Namun efektivitasnya sulit dipertahankan dalam skala luas. Tidak semua lahan cocok untuk pengembalaan bebek, dan tidak semua wilayah mampu memelihara jumlah ternak yang cukup besar. Selain itu, setiap kali musim hujan kembali datang, kelompok telur berwarna merah muda tetap bermunculan di tepi-tepi sawah. Setelah bertahun-tahun menghadapi spesies yang tampak mustahil diberantas dari ekosistem padi, muncul gagasan baru yang cukup berani. Bagaimana jika hama ini justru dimanfaatkan sebagai sumber pangan? Di beberapa provinsi di Delta Utara seperti Tai Binh, Nam Dinh, dan Hung Yen, peternakan siput apel emas dengan sistem tertutup mulai dikembangkan. Spesies yang dulunya dianggap musuh, kini diubah menjadi komoditas ternak yang dikelola secara terkontrol. Di dalam fasilitas tersebut, deretan kolam beton dibangun berjajar dan dilengkapi dengan sistem aerasi yang bekerja hampir tanpa henti. Suhu air dipertahankan pada kisaran 25 hingga 30 derajat Celcius, sehingga pertumbuhan siput dapat berlangsung stabil sepanjang tahun tanpa bergantung sepenuhnya pada musim hujan. Di permukaan air, ditambahkan lapisan tanaman terapung yang berfungsi sebagai peneduh, sumber pakan alami, sekaligus penyeimbang lingkungan bagi siput muda pada fase awal pertumbuhannya. Setiap kolam mampu menampung antara 10.000 hingga 30.000 ekor siput, menjadikan tingkat produksi jauh lebih efisien dibandingkan kondisi alami di sawah. Dalam waktu sekitar 2 hingga 4 bulan saja, satu siklus budidaya sudah dapat menghasilkan siput siap panen, jauh lebih cepat dibandingkan banyak jenis ternak dalam sistem pertanian konvensional. Sementara usaha budidaya ikan dan unggas air tawar masih sangat bergantung pada luas lahan dan ketersediaan pakan yang stabil mengikuti musim, siput apel emas justru memiliki pola makan yang jauh lebih fleksibel. Mereka dapat langsung mengkonsumsi eceng gondok, berbagai sayuran hijau hingga limbah hasil pertanian sebagai sumber nutrisi utama. Dengan tingkat kedapatan yang tinggi, biaya operasional yang relatif rendah dan siklus pertumbuhan yang cepat, sistem peternakan ini perlahan berkembang menyerupai model produksi biologis yang berkelanjutan, mengubah spesies yang dulunya dianggap hama menjadi peluang ekonomi baru bagi masyarakat pedesaan. Gugusan telur berwarna merah muda terang yang dulu segera dihancurkan saat terlihat di tepi sawah, kini tidak lagi diperlakukan dengan cara yang sama. Dalam sistem budidaya tertutup, telur-telur tersebut justru dikumpulkan secara hati-hati, lalu dipindahkan ke ruang inkubasi khusus. Di tempat ini, suhu dan kelembaban dijaga secara konsisten untuk memastikan setiap calon generasi baru terlindungi bahkan sebelum menetas. Dalam waktu sekitar 10 hingga 15 hari, telur-telur tersebut mulai pecah dan menghasilkan siput-siput kecil. Karena lingkungan yang sepenuhnya terkontrol, tingkat kelangsungan hidupnya jauh lebih tinggi dibandingkan di alam bebas, di mana sebagian besar telur biasanya rusak akibat hujan atau gagal berkembang sejak awal. Pertama kalinya, gugusan telur yang dulu menandakan potensi wabah kini tidak lagi dianggap sebagai ancaman, melainkan menjadi awal dari siklus produksi yang stabil dan dapat diandalkan sepanjang tahun. Setelah beberapa minggu dibesarkan dalam sistem tangki tertutup, saat panen siput apel emas pun tiba. Tidak seperti sebelumnya yang mengharuskan petani memungut satu persatu di sawah berlumpur, kini prosesnya jauh lebih sederhana. Petani cukup menguras air dari tangki, mengarahkan siput berkumpul di satu sisi, lalu memanennya dalam jumlah besar sekaligus. Ribuan siput dengan cepat mengendap menjadi lapisan padat di dasar tangki, kemudian diangkat menggunakan keranjang jaring besar dalam proses yang bisa dilakukan hampir setiap hari.
Dalam hitungan jam, sebuah peternakan kecil mampu menghasilkan sekitar 30 hingga 50 kg siput siap jual. Jumlah yang sebelumnya memerlukan waktu seharian penuh di ladang dan bahkan seringkali tidak tercapai. Setelah dipanen, siput apel emas segera dipindahkan ke area pembersihan utama. Di sini, setiap batch dituangkan ke meja pencucian panjang dengan aliran air yang terus mengalir untuk membersihkan lumpur dari permukaan cangkang. Para pekerja berjajar di kedua sisi meja sortir, mengaduk siput secara manual sambil memisahkan kotoran dan individu berukuran terlalu kecil. Keranjang plastik besar terus diganti mengikuti ritme kerja yang konsisten. Setelah melalui proses pencucian dan perendaman selama beberapa jam, siput pun siap untuk didistribusikan, dijual, atau diolah lebih lanjut. Siput apel emas segar yang baru dipanen kemudian segera direndam kembali dalam air bersih selama beberapa waktu untuk memastikan sisa lumpur benar-benar hilang dari cangkangnya. Tahap ini menjadi bagian penting dalam persiapan, karena membantu menghasilkan daging siput yang lebih bersih, bertekstur kenyal, dan memiliki rasa manis alami sebelum dimasak. Salah satu olahan paling sederhana sekaligus populer adalah siput rebus dengan tambahan serai dan jahe. Siput segar dimasukkan ke dalam air mendidih yang mengeluarkan aroma hangat dan sedikit pedas. Di berbagai kawasan di Vietnam bagian utara, seporsi siput rebus hangat biasanya dijual dengan harga sekitar 2 hingga 3 dolar AS, lengkap dengan saus celup cabai jahe yang kuat rasanya. Hidangan ini telah menjadi camilan sore yang akrab dalam budaya kuliner kaki lima di perkotaan. Selain itu, ada juga pilihan yang lebih kaya rasa, yaitu siput tumis cabai. Setelah dibersihkan, siput dimasak cepat di atas api besar bersama bawang putih yang digoreng hingga harum, serta irisan cabai segar yang memberikan sensasi pedas menggugah selera. Ketika saus ikan mulai mengental dan melapisi permukaan cangkang, aroma gurih bercampur pedas segera menyebar ke udara, menggugah selera siapapun yang berada di sekitarnya. Perpaduan rasa asin, manis, dan sedikit pedas itu meresap hingga ke dalam daging siput, menciptakan tekstur yang kenyal sekaligus kaya rasa. Hidangan ini seringkali membuat siapapun sulit berhenti setelah mencicipi gigitan pertama, karena setiap suapan memberikan sensasi yang semakin kuat dan memuaskan. Di berbagai pasar malam yang ramai, siput juga diolah dengan cara yang lebih sederhana namun tetap menarik. Ada yang ditusuk seperti sate lalu dikukus bersama batang serai, ada pula yang dipanggang langsung di atas bara arang. Deretan siput berwarna keemasan tampak berkilau di bawah cahaya lampu, tersusun rapi di atas panggangan panas. Saat dimasak, mereka mengeluarkan aroma khas yang kaya dan sedikit berasap, menarik perhatian para pengunjung yang lewat. Hanya dalam hitungan menit, siput-siput tersebut berubah menjadi camilan jalanan yang diminati banyak orang. Fenomena ini menjadi bukti nyata bahwa spesies yang dahulu dikenal sebagai perusak tanaman, kini telah bertransformasi menjadi bagian dari budaya kuliner sehari-hari. Namun peran siput apel emas tidak berhenti hanya sebagai bahan makanan. Sebagian besar hasil panen justru tidak langsung dikonsumsi manusia, melainkan dialihkan ke sektor lain yang tidak kalah penting, yaitu industri peternakan dan aquaculture. Dalam proses ini, siput biasanya dihancurkan atau digiling terlebih dahulu sebelum dijadikan bahan pakan. Hasil olahan tersebut kemudian dimanfaatkan sebagai sumber protein alami untuk berbagai jenis ikan budidaya, seperti ikan mas rumput, nila, hingga ikan gabus. Dengan kandungan protein yang berkisar antara 12 hingga 16%, daging siput mampu mendukung pertumbuhan ikan, terutama pada fase awal perkembangan yang membutuhkan asupan nutrisi tinggi. Selain itu, penggunaan siput sebagai pakan juga membantu menekan ketergantungan terhadap tepung ikan industri yang selama ini dikenal sebagai salah satu komponen paling mahal dalam sistem aquaculture modern. Di banyak wilayah, khususnya di Delta Mekong, pemanfaatan siput yang tersedia secara lokal terbukti mampu menurunkan biaya pakan antara 10 hingga 20% dalam satu siklus produksi. Hal ini tentu memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan bagi para pembudidaya. Tidak hanya di sektor perikanan, siput apel emas juga mulai banyak dimanfaatkan dalam peternakan unggas, terutama untuk ayam kampung yang dibesarkan secara tradisional. Daging siput yang telah dicincang atau dicampurkan ke dalam pakan memberikan sumber protein yang mudah dicerna oleh unggas. Sementara itu, cangkangnya yang kaya akan kalsium berperan penting dalam memperkuat struktur tulang serta meningkatkan kualitas dan kekuatan cangkang telur. Kombinasi manfaat ini menjadikan siput sebagai bahan pakan yang tidak hanya ekonomis, tetapi juga bernilai gizi tinggi. Seiring meningkatnya permintaan, peternakan ikan skala besar dan usaha unggas komersial mulai menjalin hubungan pasokan langsung dengan fasilitas budidaya siput. Keterhubungan ini perlahan membentuk suatu rantai produksi yang lebih terintegrasi,
di mana siput apel emas dapat dikumpulkan, diproses dan didistribusikan kembali secara efisien dalam satu sistem pertanian yang saling mendukung. Dalam skema ini, hampir tidak ada bagian yang terbuang, sehingga menciptakan siklus produksi yang lebih berkelanjutan. Transformasi ini menunjukkan perubahan besar dalam cara manusia memandang spesies tersebut. Jika selama beberapa dekade siput apel emas hanya dianggap sebagai hama yang harus dikendalikan, kini ia mulai dilihat sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Seiring berkembangnya model pertanian komersial, muncul pertanyaan yang lebih luas dan strategis. Bagaimana jika potensi biologis ini dimanfaatkan dalam skala industri yang lebih besar? Setiap tahunnya, jutaan hektar lahan sawah di kawasan Asia Tenggara melaporkan keberadaan siput apel emas. Artinya terdapat jumlah biomasa alami yang sangat besar tersebar di dalam sistem pertanian, namun sebagian besar masih belum dimanfaatkan secara optimal. Di sisi lain, industri peternakan global dan aquaculture terus menghadapi tantangan meningkatnya biaya produksi, terutama akibat ketergantungan terhadap tepung ikan impor dan sumber protein industri lainnya yang harganya terus naik. Kondisi ini mendorong munculnya kebutuhan akan bahan pakan alternatif yang lebih terjangkau, mudah diperoleh secara lokal, dan tetap memiliki nilai nutrisi tinggi. Dalam konteks ini, siput apel emas menawarkan solusi yang menjanjikan. Dengan kemampuan reproduksi yang sangat cepat dan siklus hidup yang relatif singkat, spesies ini mampu menyediakan pasokan bahan baku yang stabil dalam waktu singkat. Melihat berbagai keunggulan tersebut, siput apel emas kini tidak lagi dianggap sebagai ancaman bagi pertanian, namun mulai diposisikan sebagai salah satu kandidat utama dalam pengembangan sistem produksi pakan biologis di masa depan. Jika dikelola dengan baik, spesies ini berpotensi menjadi bagian penting dari solusi global untuk menciptakan sistem pangan yang lebih efisien, berkelanjutan, dan terjangkau. Sejumlah proyek percontohan yang dikembangkan di berbagai wilayah di Vietnam dan China telah memperlihatkan hasil yang cukup menjanjikan. Dalam model ini, siput apel emas tidak lagi sekedar dikumpulkan dari alam secara acak, melainkan dibudidayakan dalam lingkungan yang sepenuhnya terkontrol. Pendekatan tersebut memungkinkan terciptanya pasokan yang konsisten sepanjang tahun, tanpa harus bergantung pada fluktuasi populasi liar yang sebelumnya sangat dipengaruhi oleh musim hujan dan kondisi lingkungan. Dengan sistem yang lebih terorganisir, produksi menjadi lebih dapat diprediksi dan efisien. Ketika seluruh proses ini diatur dalam rantai produksi yang terkoordinasi dengan baik, perubahan yang terjadi menjadi semakin jelas. Spesies yang dulu dikenal sebagai penyebab kerusakan tanaman dalam skala besar, kini mulai mengambil peran baru dalam sistem pertanian sirkuler. Dalam sistem ini, apa yang sebelumnya merusak justru dimanfaatkan kembali untuk mendukung produktivitas pertanian itu sendiri. Limbah diubah menjadi sumber daya, dan siklus produksi menjadi lebih tertutup dan berkelanjutan. Melalui pendekatan seperti ini, siput apel emas perlahan mengalami perubahan makna. Ia tidak lagi semata-mata dipandang sebagai hama yang harus diberantas, namun mulai diakui sebagai aset biologis yang memiliki potensi jangka panjang dalam mendukung sistem pertanian modern. Perubahan perspektif ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan eksperimen, adaptasi, dan perubahan pola pikir di kalangan petani dan pelaku industri. Menariknya, pendekatan baru ini tidak hanya berlaku untuk siput apel emas saja. Fenomena ini mencerminkan perubahan yang lebih luas dalam cara dunia memandang pertanian dan pengelolaan sumber daya alam. Selama bertahun-tahun, spesies invasif hampir selalu diposisikan sebagai ancaman yang harus dihilangkan secepat mungkin, seringkali melalui penggunaan bahan kimia atau metode pengendalian intensif lainnya. Namun seiring meningkatnya biaya pengendalian dan menurunnya efektivitas metode tersebut, banyak negara mulai mencari alternatif yang lebih inovatif. Kini berbagai eksperimen bermunculan di berbagai belahan dunia dengan prinsip yang serupa, mengubah masalah menjadi peluang. Serangga yang sebelumnya merusak tanaman mulai dibudidayakan sebagai sumber pakan ternak berprotein tinggi. Tanaman air invasif seperti gulma tertentu dipanen dan diolah menjadi pupuk bihayati. Bahkan beberapa jenis organisme yang dulu dianggap pengganggu, kini dimanfaatkan sebagai bahan baku industri. Semua ini berangkat dari satu gagasan sederhana, yaitu bahwa tidak semua yang dianggap hama harus dimusnahkan. Sebagian justru bisa dimanfaatkan jika dikelola dengan tepat. Pendekatan ini menandai persyahaman cara berpikir yang cukup mendasar. Alih-alih terus berupaya melawan alam, manusia mulai belajar untuk bekerja berdampingan dengan sistem yang sudah ada. Ekosistem tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang harus dikendalikan sepenuhnya, melainkan sebagai jaringan kompleks yang dapat dimanfaatkan secara cerdas dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, kisah siput apel emas tidak lagi sekedar cerita lokal dari beberapa wilayah di Asia. Ia berkembang menjadi simbol perubahan arah dalam pertanian abad ke-21. Spesies yang dulu identik dengan kerusakan, kini justru menjadi bagian dari solusi yang lebih luas.
Ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, bahkan masalah yang tampaknya paling sulit sekalipun dapat diubah menjadi peluang yang bernilai tinggi. Dahulu siput apel emas dikenal mampu menghancurkan tanaman padi muda hanya dalam beberapa malam setelah hujan turun. Kehadirannya seringkali menjadi mimpi buruk bagi para petani. Namun kini, dalam sistem budidaya yang terkontrol, spesies yang sama justru menjadi bagian dari rantai produksi yang dapat dikelola secara aktif oleh manusia. Transformasi ini bukan terjadi karena perubahan pada siput itu sendiri, melainkan karena perubahan cara pandang manusia terhadapnya. Setelah dekade bertahun berbagai upaya pengendalian tidak mampu memberikan solusi jangka panjang yang efektif, pendekatan baru akhirnya menemukan jalannya. Dengan mengalihkan fokus dari pemusnahan menuju pemanfaatan, hama yang dulu merugikan kini dapat menjadi sumber daya yang bernilai ekonomi. Ini menjadi pengingat bahwa dalam banyak kasus, solusi terbaik bukanlah menghilangkan sesuatu secara sempurna, melainkan menemukan cara untuk mengintegrasikannya ke dalam sistem yang lebih besar. Pada akhirnya, masa depan pertanian mungkin tidak selalu tentang menghapus apa yang dianggap mengganggu dari alam. Sebaliknya, masa depan tersebut bisa jadi bergantung pada kemampuan manusia untuk memahami, menyesuaikan diri, dan mengubah tantangan menjadi bagian dari solusi yang lebih luas dan berkelanjutan. Ikuti dan dukung Akar Rumput untuk terus mendapatkan kisah-kisah menarik seputar inovasi teknologi dan pertanian dari berbagai penjuru dunia.